Desa Sukamulya adalah sebuah desa kecil yang terletak di antara hamparan sawah hijau dan perbukitan yang seakan menjadi pagar alami di sekelilingnya. Jalanan desa masih berupa tanah yang dipadatkan, sebagian sudah disemen seadanya, namun justru itulah yang membuat suasananya terasa asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di pagi hari, suara ayam berkokok bersahut-sahutan, bercampur dengan bunyi kentongan bambu yang dipukul oleh penjaga ronda tanda pergantian waktu jaga. Hawa sejuk khas pedesaan menyelimuti, sementara aroma tanah basah dan wangi rumput liar yang tertiup angin seakan menjadi parfum alami yang tak tergantikan. Di desa ini, masyarakatnya hidup dalam kesederhanaan. Mereka masih saling mengenal satu sama lain, masih terbiasa saling menyapa ketika berpapasan, dan masih memegang kuat nilai gotong royong. Jika ada warga yang membangun rumah, seluruh tetangga ikut membantu, tanpa diminta. Jika ada yang punya hajatan, seisi kampung turut bergotong royong menyiapkan keperluan, mulai dari memasak di dapur umum hingga mengatur kursi untuk para tamu. Kehangatan semacam itu membuat Desa Sukamulya dikenal sebagai desa yang damai, tempat di mana kehidupan berjalan perlahan namun penuh makna. Di antara warga desa itu, ada seorang gadis bernama Laras. Ia berusia 18 tahun, baru saja lulus sekolah menengah atas, dan kini lebih banyak membantu kedua orang tuanya di rumah. Laras dikenal sebagai gadis yang ramah dan sopan. Senyumnya yang lembut seringkali membuat orang merasa nyaman, dan tutur katanya selalu dijaga agar tidak menyakiti hati orang lain. Rambut hitam panjangnya biasanya ia ikat sederhana, sementara pakaiannya selalu bersih meski sederhana. Sejak kecil, Laras memang dibesarkan dalam keluarga yang menanamkan nilai kerja keras dan kejujuran. Ayah Laras, Pak Surya, adalah seorang petani yang setiap hari turun ke sawah. Ia menanam padi di lahan warisan keluarga yang tidak seberapa luas, namun cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ibunya, Bu Ratna, berjualan sayur di pasar kecil desa, menjual hasil kebun mereka sendiri ditambah beberapa barang titipan dari tetangga. Hidup mereka jauh dari kata mewah, tetapi keluarga ini selalu tampak bahagia. Laras, sebagai anak sulung, seringkali ikut membantu ibunya berjualan di pasar setiap pagi, kemudian siang hari menyiangi rumput di sawah atau membantu menjaga adiknya yang masih duduk di sekolah dasar. Keseharian Laras sangat sederhana, namun justru itulah yang membuatnya disayangi oleh banyak orang. Ia seringkali terlihat ikut membantu tetangga yang sedang kerepotan. Jika ada ibu-ibu yang sedang kerepotan menimba air atau membawa kayu bakar, Laras dengan sigap menawarkan tangan. Bahkan, anak-anak kecil pun sangat dekat dengannya. Mereka suka bermain di halaman rumah Laras karena ia sering mengajarkan permainan tradisional atau membantu mengajari mereka membaca. Desa Sukamulya bukan hanya sekadar tempat tinggal bagi Laras, melainkan juga tempat di mana ia menanamkan harapan. Di sela-sela kesibukannya, Laras sering memandang sawah luas yang membentang hingga ke kaki bukit. Dalam hatinya, ia menyimpan keinginan untuk bisa melanjutkan sekolah ke kota, kuliah, dan suatu hari kembali ke desanya dengan ilmu yang bisa ia bagikan untuk kemajuan tempat kelahirannya. Namun, ia menyadari bahwa mimpi itu tidak mudah. Kondisi ekonomi keluarganya membuat Laras lebih memilih untuk sementara membantu orang tua, sambil perlahan menabung dari hasil kerja kecil-kecilan seperti menganyam tikar bambu atau menjual jajanan sederhana yang ia buat sendiri. Setiap sore, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Laras sering duduk di beranda rumahnya. Dari sana ia bisa melihat anak-anak berlarian di jalanan desa, mendengar suara gamelan dari balai desa ketika ada latihan seni, atau menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Saat itulah, Laras merasa betapa damainya kehidupan yang ia jalani. Meski tidak bergelimang harta, hatinya penuh dengan rasa syukur. Kehidupan sosial di desa itu juga begitu erat. Laras aktif dalam kegiatan Karang Taruna, sering ikut serta dalam kerja bakti membersihkan jalan desa, dan sesekali tampil dalam pertunjukan seni di acara-acara desa. Kemampuannya menari membuatnya kerap dipanggil untuk mengisi acara di hajatan warga. Dari situlah ia semakin dikenal sebagai sosok gadis yang bukan hanya cantik secara wajah, tetapi juga berhati tulus. Banyak pemuda desa yang diam-diam menyukai Laras, meski ia sendiri tidak pernah memberi perhatian khusus kepada siapapun. Baginya, hidup saat ini adalah untuk keluarga, bukan untuk memikirkan soal asmara. Desa Sukamulya pada dasarnya adalah tempat di mana segala sesuatu berjalan alami. Pagi hari diisi dengan aktivitas pasar, siang dengan hiruk-pikuk sawah, sore dengan anak-anak bermain, dan malam dengan obrolan ringan di pos ronda. Suasana seperti itu telah berlangsung turun-temurun, nyaris tanpa perubahan. Warga percaya bahwa ketenangan desa mereka adalah berkah yang harus dijaga. Namun, di balik ketenangan itu, selalu ada dinamika kecil yang mungkin tak disadari. Rasa iri, bisik-bisik kecil, dan pandangan yang berbeda kadang muncul di antara warga.
Hal itu masih samar, belum terlihat jelas, karena keseharian yang damai menutupi segalanya. Laras, dengan kepolosannya, tidak pernah menyadari bahwa dirinya yang penuh cahaya justru kadang menjadi bahan perbincangan bagi orang-orang yang tidak menyukainya. Hari demi hari, kehidupan di desa Sukamulya terus berjalan dengan iramanya sendiri. Laras tetap menjadi gadis desa yang sederhana, yang dengan senyum dan keramahannya, membuat banyak orang merasa bahwa keberadaannya membawa suasana tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kedamaian desa itu, perlahan akan tumbuh sesuatu yang kelak mengguncang kehidupan mereka. Untuk saat ini, semuanya masih tampak seperti biasa. Sawah hijau berkilauan diterpa sinar mentari, anak-anak berlarian sambil tertawa riang, dan Laras berdiri di tengahnya. Seorang gadis yang tak pernah menyangka bahwa takdirnya kelak akan mengubah wajah desanya selamanya. Untuk saat ini, semuanya masih tampak seperti biasa. Sawah hijau berkilauan diterpa sinar mentari, anak-anak berlarian sambil tertawa riang, dan Laras berdiri di tengahnya. Seorang gadis yang tak pernah menyangka bahwa takdirnya kelak akan mengubah wajah desanya selamanya. Dari situlah kisah kehidupan Laras yang sesungguhnya mulai terlihat, bukan hanya tentang apa yang tampak di mata orang, tetapi juga apa yang ia simpan jauh di dalam hatinya. Laras tumbuh sebagai gadis yang sederhana, namun hatinya penuh dengan cita-cita. Meski ia hidup di tengah desa yang jauh dari keramaian kota, ia selalu memendam keinginan besar, melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Sejak kecil, Laras dikenal sebagai murid yang rajin dan pintar. Nilai-nilainya di sekolah selalu bagus, dan guru-gurunya sering memuji kesungguhan belajarnya. Bahkan, beberapa kali ia sempat diusulkan untuk mendapat beasiswa. Namun karena keterbatasan informasi dan biaya, kesempatan itu hilang begitu saja. Meski begitu, Laras tidak pernah benar-benar mematikan mimpinya. Ia tahu bahwa dengan ilmu, seseorang bisa mengubah kehidupan. Dalam benaknya, ia sering membayangkan dirinya kuliah di kota besar, belajar tentang pendidikan atau pertanian modern, lalu kembali ke desa Sukamulya untuk membagikan pengetahuan itu. Ia ingin anak-anak desa bisa merasakan pendidikan yang lebih baik, ia ingin para petani bisa mengolah sawah dengan cara yang lebih modern, sehingga kehidupan di desa menjadi lebih sejahtera. Namun, kenyataan selalu berbicara lain. Setiap kali Laras membicarakan keinginannya dengan orang tuanya, wajah Pak Surya dan Bu Ratna berubah sendu. Mereka paham betapa besar keinginan anaknya, tapi mereka juga tahu betapa sulitnya keadaan ekonomi keluarga. Nak, kalau kamu memang ingin kuliah, simpan dulu niat itu. Kita berusaha, siapa tahu rezeki datang suatu hari nanti, begitu kata Pak Surya, sambil menepuk lembut bahu putrinya. Laras hanya mengangguk, mencoba mengerti. Untuk sementara, Laras memilih membantu orang tuanya. Setiap pagi ia berangkat ke pasar menemani ibunya menjajakan sayur mayur. Ia hafal benar wajah-wajah pembeli yang setia datang setiap hari, dari ibu rumah tangga yang cerewet, pedagang kecil yang suka menawar terlalu rendah, hingga anak-anak yang kadang mencuri mentimun kecil untuk sekadar dimakan sambil berlari. Laras melayani mereka semua dengan sabar. Sementara di siang hari, ia turun ke sawah membantu ayahnya. Ia terbiasa dengan lumpur yang menempel di kakinya, terbiasa dengan sengatan matahari yang membakar kulitnya. Bagi Laras, itu bukanlah beban, melainkan bagian dari hidup yang harus ia syukuri. Selain membantu orang tua, Laras juga pandai mencari cara kecil untuk menambah uang saku. Ia bisa menganyam tikar dari bambu tipis, membuat kerajinan tangan sederhana, bahkan sesekali menerima pesanan kue dari tetangga. Dari hasil kecil itu, ia sisihkan sedikit demi sedikit. Ia tidak pernah jujur berapa banyak tabungannya, tapi diam-diam ia menaruh uang itu di celengan tanah liat berbentuk ayam jago yang ia sembunyikan di bawah ranjang. Bagi Laras, setiap koin yang ia masukkan adalah sepotong doa agar suatu hari mimpinya bisa terwujud. Di luar kesibukannya, Laras juga memiliki kehidupan sosial yang cukup luas. Ia punya beberapa sahabat dekat, salah satunya adalah Sinta, teman sepermainan sejak kecil yang kini menjadi rekan setianya dalam segala hal. Bersama Sinta, Laras sering berbagi cerita tentang masa depan, tentang cita-cita, dan tentang kehidupan yang kadang terasa berat. Lar, kamu itu pintar. Kalau saja kamu punya kesempatan, pasti sudah kuliah sekarang. Aku iri, tahu nggak? Kata Sinta suatu sore ketika mereka duduk di tepi sawah sambil melihat matahari turun. Laras hanya tersenyum, menepuk tangan sahabatnya. Kalau aku sukses, Sin, aku nggak akan lupa sama kamu. Kita harus maju bareng-bareng. Perkataan itu membuat Sinta terharu, sekaligus semakin yakin bahwa Laras bukan gadis biasa. Ia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga orang lain. Mungkin itulah yang membuat Laras disukai banyak orang di desanya. Namun, di balik semua itu, diam-diam ada juga yang tidak menyukai Laras.
Beberapa orang merasa iri melihat sosoknya yang selalu dipuji. Ada ibu-ibu yang merasa tersaingi karena anak-anak mereka kalah pintar darinya. Ada pula pemuda yang sakit hati karena cintanya ditolak halus oleh Laras. Bisik-bisik kecil kadang muncul, meski tidak pernah terdengar langsung oleh Laras. Bagi sebagian orang, Laras terlalu sempurna untuk ukuran gadis desa. Cantik, baik hati, pintar, dan disukai banyak orang. Dan dalam hati yang dipenuhi iri, kesempurnaan itu bisa menjadi duri. Malam hari, ketika desa mulai sunyi, Laras sering duduk di depan rumah sambil menatap langit. Ratusan bintang berkelip, seolah menghiburnya. Ia suka berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, semoga suatu hari aku bisa keluar dari desa ini, belajar lebih jauh, lalu kembali lagi untuk membahagiakan mereka yang aku sayangi." Ia tidak tahu apakah doanya akan terkabul, tapi doa itu selalu menjadi penguatnya. Hari-hari Laras terus bergulir dengan ritme yang sama. Pagi di pasar, siang di sawah, sore di rumah atau bersama sahabatnya, malam dengan doa di bawah bintang. Kehidupan itu terlihat sederhana bagi orang lain, namun bagi Laras setiap detiknya adalah perjuangan untuk bertahan sekaligus berharap. Ia adalah gadis yang tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi juga memandang masa depan dengan mata yang penuh harapan, meski tertutup oleh kabut keterbatasan. Tak seorang pun di desa itu benar-benar tahu bagaimana dalamnya keinginan Laras untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mereka hanya melihatnya sebagai gadis desa yang rajin dan sopan. Bagi mereka, Laras adalah teladan. Namun, dalam hati Laras sendiri, ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya tidak akan mudah. Ia hanya bisa berpegang pada doa, kerja keras, dan tabungan kecil yang perlahan ia kumpulkan. Seiring berjalannya waktu, harapan itu tumbuh semakin kuat. Namun, ia tidak pernah menyadari bahwa di saat ia menanam harapan, ada pula orang lain yang diam-diam menanam bibit kebencian. Dan bibit itulah yang suatu saat akan tumbuh menjadi badai yang tak terduga. Untuk saat ini, Laras masih berdiri dengan penuh cahaya, tak menyadari bayangan gelap yang perlahan-lahan mulai merayap di belakangnya. Untuk saat ini, Laras masih berdiri dengan penuh cahaya, tak menyadari bayangan gelap yang perlahan-lahan mulai merayap di belakangnya. Dan suatu sore yang tampak biasa, sebuah pertemuan kecil yang tak terduga mulai membuka jalan bagi segala yang kelak akan mengubah hidupnya. Hari itu, matahari baru saja condong ke barat. Laras baru pulang dari sawah, bajunya masih berbau lumpur dan tangannya penuh dengan sisa tanah yang menempel. Ia berjalan menyusuri jalan kecil yang membelah hamparan sawah, jalur yang setiap hari ia lewati untuk pulang ke rumah. Angin sore berhembus lembut, membuat ujung rambutnya yang terurai menari perlahan. Dalam kepenatan tubuhnya, Laras masih menyunggingkan senyum tipis, seperti biasa ketika ia melihat anak-anak desa berlarian mengejar layang-layang di tepi jalan. Saat melewati tikungan dekat pohon beringin besar, Laras melihat sosok yang sudah lama tidak ia temui. Seorang pemuda sedang berdiri di dekat sebuah motor bebek tua, tanpa kebingungan memperbaiki rantai yang terlepas. Laras tertegun sesaat. Butuh waktu beberapa detik untuk meyakinkan dirinya bahwa orang itu adalah Bima, teman masa kecilnya yang sudah bertahun-tahun merantau ke kota. "Bima?" Suara Laras lirih, hampir tidak percaya. Pemuda itu menoleh cepat, wajahnya langsung berubah cerah. "Laras." "Astaga, ini benar-benar kamu?" katanya dengan senyum lebar. Mereka berdua sama-sama terkejut sekaligus bahagia. Dulu, ketika masih kecil, mereka sering bermain bersama di pematang sawah. Namun setelah lulus SMP, Bima ikut pamannya ke kota untuk melanjutkan sekolah dan bekerja. Sejak itu, kabar tentang dirinya jarang terdengar, kecuali sesekali dari orang tuanya yang masih tinggal di desa. Kini, tiba-tiba ia berdiri di depan Laras, dengan penampilan yang jauh lebih dewasa dan rapi. Laras mendekat, tanpa ragu ikut membantu Bima yang sedang berlutut memperbaiki rantai motor. "Kamu masih saja ceroboh, ya?" "Dari dulu selalu bermasalah sama rantai," ujarnya sambil terkekeh kecil. Bima tertawa. Ternyata ada yang masih ingat. "Iya, ini motor pinjaman. Udah lama gak pegang motor jadul begini. Makanya gampang rewel." Percakapan kecil itu membuat keduanya seolah kembali ke masa lalu. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Laras, dengan kesederhanaannya, masih terlihat sama seperti dulu. Ramah, apa adanya, dengan mata yang selalu berbinar ketika berbicara. Sementara Bima, meski sudah banyak berubah, tetap memiliki cara bicara yang hangat dan mudah membuat orang nyaman. Setelah rantai motor selesai diperbaiki, mereka duduk di bawah pohon beringin itu, sekadar melepas lelah. Bima bercerita bahwa ia baru saja kembali ke desa setelah lama bekerja di kota. Katanya,
Pekerjaan di sana cukup baik, tapi ia merasa rindu dengan kampung halaman. Aku kangen suasana desa. Kangen suara jangkrik, kangen angin sawah. Kota memang ramai, tapi sepi juga kalau jauh dari keluarga, kata Bima pelan. Laras mendengarkan dengan penuh perhatian. Senang sekali kamu bisa pulang. Aku pikir kamu sudah lupa sama desa ini. Mana mungkin aku lupa, jawab Bima cepat. Apalagi sama kamu, Laras. Kamu itu bagian dari masa kecilku. Ucapan itu membuat Laras sedikit salah tingkah. Ia tersenyum canggung, menunduk sambil memainkan ujung jarinya. Tidak ada maksud apa-apa dari perkataan Bima, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat hati Laras berdebar lebih cepat dari biasanya. Pertemuan sore itu tidak berlangsung lama. Matahari semakin tenggelam, dan Laras harus segera pulang untuk membantu ibunya menyiapkan makan malam. Sebelum berpisah, Bima berkata, kalau ada waktu, kita ngobrol lagi ya. Banyak cerita yang belum sempat aku sampaikan. Laras mengangguk, lalu melangkah pulang dengan langkah ringan. Namun, tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang memperhatikan dari kejauhan. Seorang ibu-ibu desa, yang kebetulan melintas sambil membawa rantang sayur, melihat dengan jelas bagaimana Laras dan Bima duduk di bawah pohon beringin, tertawa bersama. Pandangan itu cepat tersimpan dalam ingatannya, lalu kelak menjadi bahan cerita ketika ia bertemu tetangga lain. Keesokan harinya, Laras kembali ke rutinitas seperti biasa. Ia menemani ibunya ke pasar, lalu siang hari ikut ke sawah. Namun, di sela-sela aktivitas itu, bayangan pertemuan dengan Bima masih sering terlintas di pikirannya. Ada rasa hangat yang tak bisa ia tolak, meski ia sendiri tidak berani mengartikannya lebih jauh. Bima pun beberapa kali muncul di desa. Ia sering membantu ayahnya memperbaiki rumah, atau sekadar nongkrong di warung kopi bersama pemuda desa. Sesekali ia menyapa Laras, sekadar menanyakan kabar atau berbicara tentang masa kecil mereka. Semua itu terlihat wajar, setidaknya bagi mereka berdua. Namun, dalam lingkungan desa yang serba dekat dan penuh rasa ingin tahu, segala hal mudah menjadi bahan pembicaraan. Obrolan sederhana bisa berubah menjadi gosip ketika berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Begitu juga dengan pertemuan Laras dan Bima. Awalnya hanya sebatas, aku lihat kemarin Laras ngobrol sama Bima di bawah beringin, lalu berkembang menjadi, sepertinya mereka sering bertemu, hingga akhirnya menjadi, Laras sepertinya ada hubungan khusus dengan Bima. Tentu saja Laras tidak tahu apa-apa. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, tanpa menyadari bahwa pertemuan kecil yang tak terduga itu mulai meninggalkan jejak. Jejak yang kelak, entah bagaimana, akan menjadi awal dari fitnah yang mematikan. Untuk saat ini, Laras hanya merasa senang karena bisa bertemu kembali dengan seorang teman lama. Baginya, Bima hanyalah bagian dari masa kecil yang kembali hadir, memberi warna di tengah rutinitasnya yang sederhana. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan kecil itu suatu saat akan berubah menjadi luka yang dalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan kecil itu suatu saat akan berubah menjadi luka yang dalam. Dan benar saja, dari pertemuan sederhana di bawah pohon beringin itulah, bisik-bisik pertama mulai lahir di desa Sukamulya. Awalnya terdengar sepele. Beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul di warung kopi kecil dekat pasar saling bertukar cerita. Aku kemarin lihat Laras duduk di bawah beringin sama si Bima. Lama sekali mereka ngobrol, sampai-sampai aku lewat 2 kali masih saja di sana, ucap salah seorang ibu dengan nada setengah berbisik, tapi cukup keras untuk didengar semua yang hadir. Ibu lain yang mendengar langsung menimpali, "Ah, masa? Bima kan baru pulang dari kota. Wajar saja kalau mereka banyak cerita. Namanya juga teman lama." Namun, tak semua menerima cerita itu dengan hati lapang. Ada yang menekankan kata-kata tertentu, menambahkan bumbu seakan-akan tahu lebih banyak dari yang sebenarnya. Aku sih nggak masalah kalau cuma ngobrol. Tapi kalau terlalu sering, nanti orang salah paham. Apalagi Laras itu gadis, harus jaga diri. Kalau sampai jatuhnya jadi omongan buruk, kasihan orang tuanya. Begitulah awalnya, sebuah pengamatan sederhana yang berubah menjadi bahan obrolan hangat. Dari satu mulut ke mulut lain, cerita itu berkembang. Ada yang bilang Laras dan Bima sering bertemu diam-diam. Ada pula yang berbisik bahwa Laras tampak berbeda sejak Bima pulang, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Padahal kenyataannya, Laras hanya beberapa kali bertemu Bima secara kebetulan. Di sebuah sore yang lain, ketika Laras sedang membantu ibunya berjualan di pasar, ia tidak sadar bahwa beberapa pasang mata memperhatikannya. Beberapa perempuan yang sedang duduk sambil merapikan dagangan,
saling senggol sambil melirik ke arah Laras. Lihat itu, masih bisa senyum-senyum. Padahal orang bilang dia sekarang dekat sama Bima, kata salah satu dengan nada penuh sindiran. Kalau memang serius, ya bagus. Tapi kalau cuma main-main, bisa hancur nama baik keluarga. Aku nggak heran, anak muda sekarang beda sama dulu, sambung yang lain, mencoba terdengar bijak padahal sebenarnya hanya menambah bara gosip. Laras tidak mendengar semua itu, ia tetap melayani pembeli dengan senyum tulus. Tapi gosip di belakang punggungnya mulai membentuk bayangan yang kelak akan sulit ia hindari. Di rumah, Bu Ratna sempat mendengar kabar-kabar samar itu. Ada seorang tetangga yang datang pura-pura basa-basi, lalu menyelipkan kalimat, "Bu, hati-hati jaga anak gadis. Apalagi sekarang sering ketemu sama Bima." Orang-orang ngomong macam-macam. Mendengar itu, Bu Ratna hanya terdiam, mencoba menepis rasa khawatir. Ia tahu betul anaknya, Laras bukan tipe gadis yang sembarangan. Tapi tetap saja, kata-kata itu menancap dalam benaknya. Pak Surya, ayah Laras, juga sempat mendengar gosip dari kawan-kawannya di pos ronda. Mereka bercanda seakan-akan ringan, tapi terasa menusuk. Wah, Surya, sebentar lagi mantu kota nih. Bima kan sudah sukses di rantau. Cocok tuh sama Laras, kata salah satu sambil tertawa. Meskipun terdengar seperti gurauan, ada nada menyindir yang sulit diabaikan. Pak Surya hanya tersenyum hambar, tidak ingin memperpanjang. Hari-hari berikutnya, gosip itu semakin menyebar. Bima yang ramah dan mudah bergaul membuat ia sering terlihat bersama pemuda desa lain. Namun, setiap kali ia kebetulan berbicara dengan Laras, selalu ada mata yang memandang curiga. Seakan-akan pertemuan mereka adalah sebuah skandal yang pantas diperbincangkan. Suatu malam, di rumah seorang tetangga yang biasa digunakan untuk arisan ibu-ibu, topik pembicaraan lagi-lagi mengarah pada Laras. Aku dengar kemarin Bima nganterin Laras pulang dari sawah. Malam-malam lagi. Apa pantas gadis sebaik Laras jalan sama laki-laki begitu? Ucap seorang perempuan parubaya dengan suara sengaja dikeraskan. Yang lain langsung menimpali. Iya, aku juga dengar. Padahal katanya Laras itu anak baik-baik. Kalau benar begitu, kasihan keluarganya. Bisa jatuh nama baik. Tak butuh waktu lama, bisikan itu sudah menyebar ke hampir seluruh penjuru desa. Dari obrolan pasar, pos ronda, hingga pertemuan kecil di surau selepas pengajian. Semua orang seolah punya bagian cerita, meski tak seorang pun benar-benar melihat kebenaran yang sesungguhnya. Laras sendiri masih belum tahu apa-apa. Ia merasa kehidupannya berjalan seperti biasa. Ia senang bisa bertemu kembali dengan Bima, sahabat kecilnya yang dulu selalu ia anggap seperti kakak. Tak ada niat buruk di hatinya, hanya rasa rindu akan masa lalu yang kini bisa ia ceritakan kembali. Tapi desa kecil dengan masyarakat yang selalu haus kabar baru, tak pernah benar-benar membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Bima pun perlahan mulai menyadari perubahan suasana. Ia merasakan tatapan aneh dari beberapa pemuda desa, seolah-olah kehadirannya dianggap sebagai ancaman. Bahkan ada yang dengan nada bercanda menusuk berkata, "Hati-hati, Bim. Jangan bikin masalah sama anak gadis desa." Orang sini cepat percaya gosip, tahu sendiri. Bima hanya tertawa hambar, tapi dalam hatinya ia mulai merasa tidak nyaman. Sementara itu, Laras mulai mendapati perubahan sikap beberapa teman dekatnya. Sinta, sahabat karibnya, masih setia berada di sisinya, tapi ia sering mendengar celotehan miring dari orang lain yang menyinggung tentang kedekatannya dengan Bima. "Lar, kamu hati-hati ya. Orang-orang di sini ngomongnya macem-macem. Aku tahu kamu gak ada maksud buruk, tapi mereka itu suka asal ngomong," ujar Sinta suatu sore. Laras terdiam. Ia menatap sahabatnya, mencoba memahami. Ada sedikit kegelisahan di hatinya, namun ia tetap berusaha menenangkan diri. "Aku gak salah, Sin. Aku cuma ketemu teman lama. Kalau orang mau ngomong apa, biarin saja." Namun, kata-kata itu ternyata lebih sulit dijalani daripada diucapkan. Bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar. Seperti angin malam yang menyusup dari celah-celah dinding bambu, gosip itu masuk ke setiap telinga, dan perlahan-lahan membentuk opini. Laras, gadis desa yang dulu dipuji karena kebaikannya, kini mulai dipandang dengan tatapan berbeda. Malam itu, ketika Laras kembali duduk di depan rumah sambil menatap bintang, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Udara yang biasanya menenangkan kini terasa berat. Senyumnya yang biasanya ringan kini mulai dipenuhi kegelisahan. Ia tidak tahu,
bahwa gosip kecil yang dimulai dari bisikan di warung kopi itu akan menjadi badai besar yang siap meruntuhkan hidupnya. Hari-hari Laras tak lagi sama. Pagi yang biasanya penuh semangat kini berubah hambar. Ketika ia berangkat ke sawah bersama ayahnya, ia mulai merasakan tatapan-tatapan yang berbeda dari beberapa tetangga. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang terang-terangan melirik sambil tersenyum sinis. Laras mencoba menepis perasaan itu, namun semakin ia berusaha acuh, semakin jelas rasa asing itu menggerogoti dirinya. Suatu pagi, ketika Laras sedang membantu ibunya menjual hasil panen di pasar, ia mendapati kejadian yang membuat hatinya tercekat. Seorang pembeli yang hendak membeli sayuran dari Bu Ratna tiba-tiba membatalkan niatnya setelah melihat Laras yang sedang menata dagangan. Dengan suara pelan tapi penuh sindiran, perempuan itu berujar, "Aku dengar sekarang Laras sering ketemu sama Bima." "Ah, aku nggak tega kalau harus beli di sini. Kasihan saja sama keluarganya." Bu Ratna yang mendengarnya langsung terdiam. Wajahnya memerah, entah karena marah atau malu. Laras hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang bercampur aduk. Saat itu, ia sadar bahwa gosip itu bukan lagi sekadar obrolan ringan, melainkan sudah mulai memengaruhi kehidupan keluarganya. Di sisi lain, Pak Surya pun merasakan tekanan serupa. Di pos ronda, ia yang biasanya disambut hangat kini sering mendapat candaan sinis. "Surya, anak gadismu itu jangan terlalu dilepas. Nanti pulang bawa malu," kata salah satu bapak sambil terkekeh. Walau terdengar seperti bercanda, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati seorang ayah. Pak Surya hanya menunduk, mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, di dalam hati ia diliputi kegelisahan. Ia percaya pada Laras, namun tekanan dari lingkungan membuat keyakinannya perlahan goyah. Di sekolah tempatnya mengajar anak-anak mengaji, Laras juga mulai merasakan perlakuan berbeda. Anak-anak yang biasanya ceria dan ramah kini tampak kikuk di dekatnya. Beberapa ibu yang mengantar anaknya bahkan sengaja menjaga jarak. Ada bisikan lirih yang terdengar, "Jangan terlalu dekat sama Laras, nanti ketularan sifatnya." Kalimat itu menusuk hati Laras lebih dalam daripada pisau manapun. Sinta, sahabat dekatnya, adalah satu-satunya orang yang tetap setia berada di sisinya. Suatu sore, mereka duduk bersama di tepi sawah, tempat biasa mereka berbagi cerita. "Lar, kamu jangan terlalu dipikirin. Orang-orang memang suka ngomong. Mereka nggak tahu yang sebenarnya," ujar Sinta sambil menggenggam tangan Laras. Namun, mata Sinta sendiri menunjukkan kekhawatiran. Ia tahu, semakin hari gosip itu semakin tak terkendali. Bahkan ada beberapa pemuda desa yang sengaja melontarkan kata-kata kasar saat melihat Laras lewat. Itu dia calon mantu kota," ucap seorang pemuda dengan nada merendahkan, disambut tawa teman-temannya. Laras hanya bisa berjalan cepat, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tidak pernah merasa sehina itu sebelumnya. Malam hari, suasana rumah keluarga Surya pun tak lagi tenang. Bu Ratna sering terdiam lama setelah pulang dari pasar, wajahnya muram. Kadang ia tak sengaja menumpahkan kekesalannya pada Laras. "Laras, kamu itu anak gadis. Tolong jaga sikapmu. Kalau kamu terus begini, orang-orang akan makin salah sangka." Laras tertegun mendengar kata-kata ibunya. "Bu, aku nggak salah apa-apa. Aku cuma ngobrol sama Bima, itu pun jarang." "Kenapa orang-orang begitu jahat sama aku?" Suaranya bergetar, hampir menangis. Namun, Bu Ratna terlalu penat untuk menjawab. Ia tahu anaknya jujur, tapi desakan sosial di luar sana membuat ia sendiri ragu. Dalam hatinya ia berkata, "Apa benar anakku tak salah? Atau memang aku terlalu percaya?" Pak Surya pun terjebak dalam dilema yang sama. Malam itu, ia termenung lama di teras rumah, menatap langit yang gelap. Angin malam berhembus, membawa suara-suara burung malam. Dalam kesunyian itu, ia bergumam, kenapa orang bisa sekejam ini hanya karena gosip? Sementara itu, Bima pun merasakan tekanan sosial yang tidak kalah berat. Kehadirannya di desa yang semula disambut hangat kini dipenuhi curiga. Ada beberapa pemuda yang sengaja menghindarinya, ada pula yang menantangnya dengan tatapan tajam. Bahkan keluarganya sendiri mulai resah. Ibunya pernah berkata, "Bim, kalau kamu memang ada niat serius sama Laras, cepat lamarlah. Jangan sampai orang-orang semakin salah sangka." Bima hanya bisa menghela napas. Baginya, Laras adalah sahabat lama yang berharga. Ia belum pernah memikirkan pernikahan, apalagi secepat itu. Namun, desakan sosial membuatnya serba salah. Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan.
Laras merasa semakin terpojok. Ia mulai jarang keluar rumah, lebih banyak membantu ibunya di dapur atau menghabiskan waktu di kamar. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini jarang terlihat. Ia merasa seolah seluruh desa telah menjadi penjara tak kasat mata baginya. Namun, gosip tak berhenti hanya karena Laras mengurung diri. Justru sebaliknya, semakin ia jarang terlihat, semakin banyak orang yang berspekulasi. Pasti dia malu karena ketahuan. Kalau memang gak salah, kenapa sembunyi? Begitu komentar yang terdengar dari mulut ke mulut. Pada suatu malam, ketika keluarga Surya hendak beristirahat, terdengar suara ketukan di pintu. Ternyata salah seorang tokoh desa datang bersama dua warga lain. Dengan nada hati-hati, ia berkata, "Pak Surya, kami cuma ingin mengingatkan. Jaga anak gadismu baik-baik. Desa ini kecil, semua orang saling tahu. Jangan sampai nanti nama keluarga kalian tercoreng." Ucapan itu terasa seperti vonis. Pak Surya terdiam, sementara Bu Ratna menunduk, menahan rasa malu. Laras yang mendengar dari balik pintu tak kuasa menahan tangis. Malam itu ia menangis sejadi-jadinya, merasa hidupnya benar-benar telah hancur. Tak ada lagi rasa tenang di desa Sukamulya bagi Laras. Tekanan sosial yang terus menghimpit membuatnya merasa sendirian. Ia tak tahu harus berbuat apa untuk membersihkan namanya, karena sekeras apapun ia mencoba menjelaskan, telinga orang-orang sudah tertutup oleh bisikan fitnah yang mereka yakini sebagai kebenaran. Dan di tengah tekanan itu, sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh dalam hatinya. Sampai kapan ia bisa bertahan? Dan di tengah tekanan itu, sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh dalam hatinya. Sampai kapan ia bisa bertahan? Namun, ternyata bukan hanya Laras yang merasakan beban itu. Bima pun tanpa sadar terseret ke dalam pusaran fitnah yang kian membesar. Sejak gosip tentang kedekatannya dengan Laras merebak, kehidupan Bima di desa Sukamulya perlahan berubah. Pemuda yang dulu dianggap membanggakan karena pulang dari rantau kini dipandang dengan tatapan curiga. Kehadirannya di warung kopi tak lagi disambut dengan senyum hangat, melainkan lirikan penuh sindir. Bahkan, ketika ia hanya sekadar lewat di jalan desa, bisik-bisik mulai terdengar di belakang punggungnya. "Lihat, itu dia. Sudah pulang dari kota, bukannya bawa kabar baik malah bikin masalah. Katanya sukses di rantau, tapi kok kerjanya cuma jalan sama anak gadis orang?" Kalimat-kalimat itu bergaung di telinga Bima. Ia berusaha menutup telinga, tapi suara-suara itu terlalu nyaring untuk diabaikan. Di rumahnya, situasi tak lebih baik. Ibunya, Bu Sri, sering mendesaknya. "Bima, kamu itu jangan main-main sama Laras. Kalau memang serius, segera lamar. Kalau tidak, hentikan pertemuanmu dengannya." Orang-orang sudah mulai banyak bicara. Bima terdiam setiap kali nasihat itu dilontarkan. Hatinya bimbang. Ia memang menyayangi Laras, tapi rasa sayang itu lebih seperti sahabat lama, bukan kekasih. Namun, ia juga tak bisa membiarkan Laras sendirian menghadapi fitnah yang kejam itu. Suatu sore, Bima mencoba menemui Laras di tepi sawah, tempat biasa mereka dulu berbagi cerita. Laras tampak pucat, matanya sembab karena terlalu sering menangis. "Lar, aku minta maaf. Semua ini terjadi karena aku. Kalau saja aku nggak pulang, mungkin kamu nggak akan diperlakukan begini." Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan salahkan dirimu, Bim. Orang-orang memang suka mencari kesalahan. Mereka butuh kambing hitam, dan aku kebetulan ada di sana. Aku cuma lelah menghadapi semua ini." Bima menggenggam tangannya, mencoba memberi kekuatan. "Kita hadapi bersama. Aku nggak akan biarkan kamu sendirian." Namun, kebersamaan mereka justru semakin memperburuk keadaan. Beberapa warga yang melihat pertemuan itu segera menyebarkan cerita baru. Laras dan Bima sering bertemu diam-diam di sawah. Dari mulut ke mulut, cerita itu dibumbui dengan berbagai tambahan yang memperburuk citra mereka. Di warung kopi, obrolan semakin panas. "Aku lihat sendiri mereka berdua. Apa pantas gadis desa begitu?" Dan Bima, bukannya memberikan contoh baik, malah membuat malu keluarga. Kalau memang mereka serius, kenapa sembunyi-sembunyi? Jangan-jangan ada apa-apanya dulu sebelum Bima pulang. Fitnah itu semakin liar. Bahkan, ada yang mulai berani menuduh bahwa Laras dan Bima telah melampaui batas pertemanan. Padahal, kenyataan jauh dari itu. Bima merasakan tekanan yang semakin berat.
Ia pernah mencoba menjelaskan kepada beberapa pemuda desa bahwa semua itu tidak benar, namun penjelasannya hanya ditanggapi dengan tawa mengejek. Ah, mana ada asap kalau nggak ada api? Jangan sok bersih, Bim. Semakin ia membela diri, semakin banyak yang meragukannya. Bahkan sahabat-sahabat lamanya mulai menjauh. Ia tak lagi diajak ronda, tak lagi dilibatkan dalam kegiatan desa. Seakan-akan ia telah menjadi aib yang harus dijauhi. Malam itu, Bima duduk termenung di depan rumahnya. Angin malam berembus dingin, namun hatinya terasa lebih dingin lagi. Ia memikirkan semua yang terjadi, gosip yang tak berdasar, perlakuan orang-orang yang dulu ramah kini berubah menjadi permusuhan terselubung, dan Laras yang semakin terpuruk dalam tekanan. Haruskah aku pergi lagi dari desa ini? Pikirnya. Tapi ia segera teringat wajah Laras. Jika ia pergi, Laras akan semakin sendirian. Dan ia tidak sanggup membiarkan itu terjadi. Beberapa hari kemudian, Bima memutuskan untuk menemui Pak Surya dan Bu Ratna. Ia ingin berbicara langsung, menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam itu, ia datang dengan hati berdebar. Pak, Bu, saya ingin minta maaf kalau kehadiran saya membuat keluarga ini mendapat tekanan. Tapi saya bersumpah, hubungan saya dengan Laras murni persahabatan. Saya nggak pernah berniat merusak nama baiknya, ujar Bima dengan suara tegas. Pak Surya hanya menatapnya lama. Ada keheningan yang menyesakan. Akhirnya ia berkata, Bima, aku percaya sama kamu. Aku juga percaya sama anakku. Tapi masalahnya bukan kita yang percaya atau tidak. Masalahnya, orang-orang di luar sana sudah terlanjur menuduh. Mereka tidak mau mendengar penjelasan. Bu Ratna menambahkan dengan nada getir, kalau kamu memang sayang sama Laras, lindungi dia. Tapi kalau kamu tidak ada niat jelas, lebih baik jaga jarak. Kami tidak sanggup lagi menanggung malu. Kata-kata itu menusuk hati Bima. Ia ingin membela, ingin mengatakan bahwa ia akan selalu ada untuk Laras, tapi ia juga tahu situasinya terlalu rumit. Malam itu ia pulang dengan langkah berat, membawa beban yang kian menekan. Di tengah malam yang sunyi, ia kembali duduk di depan rumah, menatap bintang yang berkelip samar. Hatinya penuh gelisah. Ia ingin melindungi Laras, tapi setiap langkah yang ia ambil justru menambah bahan bakar bagi fitnah yang membara. Dan tanpa ia sadari, gosip yang beredar sudah mulai berubah menjadi kebencian. Tidak lagi sekadar bisikan di balik punggung, tapi mulai menjadi sikap nyata dari masyarakat. Ada jurang yang semakin lebar antara dirinya, Laras, dan warga desa. Jurang yang kelak akan menelan kebahagiaan mereka berdua. Awalnya, warga masih sekadar berbisik di warung, di sawah, atau saat kumpul arisan. Namun, perlahan-lahan gosip itu berkembang menjadi tuduhan terbuka. Laras yang lewat di jalan desa tak lagi hanya dilirik sinis, tapi sudah dihentikan oleh beberapa orang. Suatu siang, ketika Laras hendak mengantarkan bekal ke ladang untuk ayahnya, ia dihampiri oleh dua perempuan paruh baya. Laras, jangan pura-pura polos. Semua orang di sini sudah tahu tingkahmu. Kamu bikin malu orang tuamu, kata salah seorang dengan suara lantang. Laras tertegun, wajahnya memucat. Bu, saya nggak salah apa-apa. Saya cuma ketemu teman lama. Belum selesai ia berbicara, perempuan lain langsung menyambar. Ah, jangan bohong. Kalau memang cuma teman, kenapa sering sembunyi-sembunyi? Sudah, jangan munafik. Orang-orang yang berada di sekitar pasar mulai menoleh, sebagian menahan senyum sinis, sebagian lainnya berbisik-bisik. Laras merasa tubuhnya lemas. Ia ingin menjelaskan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Akhirnya ia hanya menunduk, berjalan cepat meninggalkan tempat itu dengan air mata yang menetes tanpa bisa ditahan. Berita tentang kejadian itu segera menyebar. Bagi sebagian orang, itu adalah bukti bahwa Laras memang bersalah. Jika tidak, kenapa ia menangis? Kenapa ia tidak bisa menjawab dengan tegas? Tak ada yang berpikir bahwa seorang gadis yang dihina di depan umum tentu akan merasa terhina, meski ia benar sekalipun. Sementara itu, Bima pun menghadapi tekanan serupa. Beberapa pemuda desa mulai terang-terangan menantangnya. Di pos ronda, salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek, "Hei Bima, kalau memang jantan, cepat nikahi Laras. Jangan cuma main-main sama anak gadis orang." Bima yang awalnya mencoba sabar akhirnya tak tahan juga. "Aku nggak main-main." "Jangan sembarangan menuduh," suaranya meninggi, membuat suasana tegang. Namun, pemuda lain segera menimpali,
Kalau memang gak main-main, buktikan. Jangan bikin malu keluarga dia dan keluarga kamu. Perdebatan itu hampir berujung pada perkelahian, untungnya beberapa orang yang lebih tua segera melerai. Namun, sejak kejadian itu, hubungan Bima dengan para pemuda desa benar-benar renggang. Ia dianggap musuh, dianggap perusak ketentraman. Di rumah, keluarga Laras semakin terhimpit. Bu Ratna bahkan pernah menangis semalaman karena seorang tetangga terang-terangan mengatakan bahwa keluarganya sudah membawa aib. Surya, aku nggak kuat lagi. Orang-orang terlalu jahat. Mereka nggak mau dengar penjelasan. Mereka hanya percaya gosip. Pak Surya mencoba menenangkan, meski hatinya pun rapuh. Ia merasa dipermalukan, merasa dihina, meskipun ia tahu anaknya tidak bersalah. Malam-malamnya dilalui dengan gelisah, seringkali hanya duduk termenung di depan rumah, menatap jalan desa yang kini terasa lebih sunyi dan mencekam. Bagi Laras, hari-hari semakin berat. Ia mulai enggan keluar rumah. Bahkan untuk pergi ke pasar pun ia selalu ditemani ibunya. Itu pun masih harus menanggung tatapan tajam orang-orang. Senyum tulus yang dulu selalu ia tebarkan kini lenyap, berganti dengan wajah pucat dan mata yang selalu sembab karena tangisan. Puncak tekanan terjadi ketika ada pertemuan warga di balai desa. Topik yang dibicarakan adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, namun perlahan-lahan arah pembicaraan melenceng. Seorang tokoh masyarakat berdiri dan berkata, "Kita semua di sini ingin menjaga nama baik desa. Tapi apa jadinya kalau ada anak muda yang berbuat seenaknya, bertemu diam-diam, membuat malu? Bukankah itu mencoreng kita semua?" Meskipun tidak menyebut nama, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Suara riuh langsung terdengar, sebagian mengangguk, sebagian lagi bersuara lantang setuju. Pak Surya yang hadir di pertemuan itu hanya bisa menunduk. Hatinya perih mendengar anaknya dijadikan bahan omongan di depan umum. Sepulang dari pertemuan itu, ia mendapati Laras menunggunya di rumah dengan mata cemas. "Ayah, tadi di balai desa bahas tentang aku, ya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap anak gadisnya lama, lalu menghela napas berat. "Laras, ayah percaya kamu gak salah. Tapi orang-orang sudah terlanjur percaya fitnah. Kita harus kuat." Mendengar itu, Laras akhirnya menangis dalam pelukan ayahnya. Malam itu, rumah mereka dipenuhi isak tangis yang tak kunjung reda. Sementara itu, Bima sendiri tak luput dari tekanan keluarganya. Bu Sri semakin mendesaknya untuk segera mengambil keputusan. "Kalau kamu benar-benar peduli sama Laras, cepat lamar dia. Jangan biarkan orang-orang menghina keluarganya. Kalau tidak, lebih baik kamu jauhi dia." Bima merasa serba salah. Ia memang peduli pada Laras, tapi apakah pernikahan kilat benar-benar solusi? Ia bingung, terjepit antara rasa sayang, tanggung jawab, dan ketidakadilan yang menimpa mereka. Fitnah yang membara itu semakin tak terkendali. Setiap hari, selalu ada cerita baru yang muncul. Dari hanya sekadar tuduhan bertemu diam-diam, kini gosip berkembang lebih jauh. Ada yang mengatakan mereka sudah menjalin hubungan terlarang, ada pula yang menuduh bahwa Laras sedang menutupi sesuatu. Semua itu hanya fitnah, tapi fitnah yang diulang-ulang lama-lama terdengar seperti kebenaran. Desa Sukamulya yang dulu damai kini terasa panas oleh bisikan, tuduhan, dan kebencian yang semakin nyata. Dan di tengah api fitnah yang kian menyala, Laras dan Bima semakin terpojok. Mereka hanya bisa saling menatap dengan hati yang penuh luka, bertanya dalam diam, apakah masih ada jalan keluar dari semua ini, ataukah mereka harus pasrah terbakar bersama-sama? Hari itu, suasana desa Sukamulya terasa panas meski langit mendung. Laras baru saja pulang dari sawah bersama ibunya ketika sekelompok ibu-ibu berkumpul di jalan desa. Mereka berbicara dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Itu dia, anak yang bikin malu kampung. Masih berani jalan dengan kepala tegak, padahal semua orang sudah tahu kelakuannya." Laras mencoba menunduk, bergegas melewati mereka, tetapi tiba-tiba salah satu perempuan mencegatnya. "Hei, Laras. Kamu itu jangan sok suci. Kalau masih punya malu, sembunyikan dirimu di rumah. Jangan bikin mata orang sakit." Bu Ratna langsung berdiri di depan putrinya, wajahnya merah padam. "Cukup. Anak saya tidak salah apa-apa. Jangan seenaknya menuduh tanpa bukti." Namun, bukannya mereda, para perempuan itu semakin berteriak. "Bukti? Semua orang di desa ini sudah tahu. Malu, Bu Ratna. Malu punya anak seperti itu." Pertengkaran itu menarik perhatian banyak orang.
Dalam hitungan menit, kerumunan terbentuk. Laras menunduk, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak membela diri, namun lidahnya keluh. Suara orang-orang yang menuduh, mencaci, dan menertawakan bagai hujan batu yang menghantamnya bertubi-tubi. Bima yang mendengar kabar itu segera datang. Melihat Laras dipermalukan di depan umum, darahnya mendidih. Ia maju ke tengah kerumunan dan berteriak, "Berhenti! Jangan ada yang berani hina Laras lagi. Kalian semua tidak tahu apa-apa." Kerumunan terdiam sesaat, lalu riuh kembali. Seorang pemuda maju mendekat, menudingkan jarinya ke arah Bima. "Kamu yang bikin semua ini, Bim. Kalau bukan karena kamu, Laras nggak akan jadi bahan omongan. Kamu perusak kampung." Bima mengepalkan tangannya, matanya menyala penuh amarah. "Aku tidak pernah merusak apa-apa. Kalian semua yang merusak dengan mulut kalian. Apa kalian gak punya hati?" Laras itu tidak bersalah. Namun, ucapan itu hanya menyulut kemarahan lebih besar. Pemuda itu mendorong dada Bima dengan kasar. "Kalau kamu jantan, buktikan. Jangan cuma ngomong besar. Atau memang benar semua tuduhan orang?" Dorongan itu memicu keributan. Bima membalas dengan mendorong balik, lalu terjadilah perkelahian di tengah kerumunan. Beberapa orang berusaha melerai, tapi teriakan dan hinaan semakin membara. Laras menjerit ketakutan, sementara Bu Ratna mencoba menenangkan putrinya yang hampir pingsan. Pertengkaran itu akhirnya dibubarkan oleh beberapa tokoh desa, namun amarah sudah telanjur meledak. Malam itu, pos ronda penuh dengan perdebatan sengit. Banyak warga menuntut agar keluarga Laras diberi teguran keras demi menjaga nama baik desa. "Kalau dibiarkan, ini bisa jadi contoh buruk untuk anak-anak muda lain," seru seorang bapak dengan nada penuh emosi. "Betul. Kita tidak boleh diam saja. Laras sudah mencoreng nama desa," sahut yang lain. Pak Surya yang hadir di pertemuan itu mencoba bertahan. Suaranya bergetar namun tegas. "Saya mohon, jangan tuduh anak saya tanpa bukti. Laras tidak bersalah. Semua ini hanya fitnah." Namun, argumennya kalah oleh teriakan-teriakan massa. Suasana semakin panas, hingga akhirnya kepala desa turun tangan. "Cukup. Masalah ini akan kita bicarakan lebih lanjut. Untuk sementara, saya minta keluarga Surya menjaga anaknya baik-baik. Jangan sampai ada kejadian yang lebih memalukan." Kalimat itu terdengar seperti hukuman bagi Pak Surya. Sepulang dari balai desa, ia hanya bisa berjalan dengan langkah gontai. Laras menunggunya di rumah dengan wajah pucat. "Ayah, apa mereka semua benar-benar benci padaku?" Pak Surya menatap mata putrinya, lalu menarik napas panjang. "Bukan kamu yang salah, Nak. Mereka hanya buta oleh kebencian. Tapi kita harus kuat, sekuat mungkin." Namun, kata-kata itu tidak mampu menenangkan Laras. Malam itu, ia menangis hingga tertidur dalam pelukan ibunya. Air matanya membasahi bantal, membentuk noda yang seolah-olah menjadi saksi betapa kejamnya dunia di luar sana. Sementara itu, Bima pun menghadapi konsekuensi dari amarahnya. Beberapa pemuda desa kini terang-terangan memusuhinya. Ada yang menantangnya secara langsung, ada pula yang hanya melontarkan hinaan ketika ia lewat. Bahkan ada gosip baru yang mengatakan bahwa Bima berniat membawa kabur Laras ke kota. Semakin ia membela Laras, semakin besar pula fitnah yang diarahkan kepada mereka. Seolah-olah pembelaannya adalah bukti kesalahan. Padahal, yang ia lakukan hanyalah berusaha melindungi seorang sahabat dari ketidakadilan. Desa Sukamulya yang dulu tenang kini seperti kawah yang mendidih. Setiap sudut penuh bisikan, setiap langkah Laras dan Bima diawasi dengan tatapan sinis. Tidak ada lagi kedamaian, yang tersisa hanyalah api kebencian yang siap membakar kapan saja. Dan di tengah malam yang sunyi, Laras berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, sampai kapan aku harus menanggung semua ini? Jika memang aku harus hancur, biarlah aku hancur. Tapi jangan biarkan keluargaku ikut terbakar." Namun, doa itu tak serta-merta meredakan badai. Karena fitnah yang telah membara kini benar-benar menjelma menjadi kobaran amarah, yang akan segera melahap siapapun yang berada di jalannya. Hari-hari setelah keributan di jalan desa menjadi awal dari runtuhnya segalanya. Laras tak lagi bisa keluar rumah tanpa merasakan tatapan menusuk. Bahkan ketika ia hanya berjalan ke sumur untuk mengambil air, bisikan-bisikan tajam langsung menelusup ke telinganya. Itu dia, gadis yang bikin malu kampung, masih berani menampakkan wajahnya.
Ibunya berusaha menenangkannya. Biarkan saja, nak. Mereka hanya iri. Tapi Laras tahu, ini bukan lagi sekadar rasa iri. Ini sudah menjadi kebencian yang dipelihara. Fitnah yang dibiarkan berkembang kini tumbuh menjadi keyakinan di benak banyak orang, bahwa dirinya benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan. Suatu sore, Laras mencoba menghirup udara di halaman rumah. Ia menatap sawah yang menghijau, seakan mencari ketenangan. Namun tiba-tiba, sekelompok anak kecil berlari sambil berteriak-teriak, "Pelacur! Pelacur!" Mereka melempar batu kecil ke arahnya, lalu lari terbirit-birit sambil tertawa. Laras mematung. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Anak-anak kecil pun sudah teracuni oleh kebencian orang dewasa. "Apa salahku?" bisiknya, air mata menetes begitu saja. Bima yang kebetulan datang segera mengejar anak-anak itu, tetapi mereka sudah menghilang di balik jalan setapak. Ia lalu mendekati Laras, menepuk bahunya lembut. "Jangan dengarkan mereka, Ras. Aku di sini. Aku akan selalu di sini." Namun, kalimat penghiburan itu justru menyalakan gosip baru. Keesokan harinya, di warung kopi, terdengar obrolan pedas. "Lihat sendiri kan? Laras sekarang makin sering bersama Bima. Sudah jelas, mereka memang ada hubungan terlarang. Pantas saja, dia suka membela mati-matian. Rupanya memang benar ada apa-apanya." Gosip itu menyebar seperti api di ladang kering. Dalam seminggu, hampir seluruh warga desa mempercayainya. Laras tak lagi dianggap sekadar gadis yang salah langkah, melainkan aib yang nyata. Pak Surya, ayah Laras, tak kuasa menahan diri. Malam itu ia mendatangi rumah kepala desa dengan wajah muram. "Pak, tolonglah, hentikan semua ini. Anak saya tidak bersalah. Fitnah ini sudah menghancurkan hidup kami." Namun kepala desa hanya menghela napas. "Pak Surya, saya juga pusing. Warga sudah resah. Kalau saya terlalu membela keluarga Bapak, mereka akan menuduh saya berpihak. Saya hanya bisa menyarankan, untuk sementara, biarkan Laras tidak terlalu sering keluar rumah." Warga masih panas. Pak Surya pulang dengan hati remuk. Bagaimana mungkin ia harus mengurung putrinya sendiri, seolah-olah Laras memang bersalah? Tapi malam itu ia tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk termenung di depan rumah, menatap bintang yang berkelip samar, berharap ada jawaban dari langit. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin menjadi. Ada warga yang sengaja menutup pintu rumah ketika Laras lewat, seolah-olah kehadirannya membawa najis. Ada pula yang terang-terangan menolak berinteraksi dengan keluarga Surya. Warung tempat Bu Ratna biasa menitipkan hasil kebun mendadak tak mau lagi menerima. "Maaf, Bu. Saya takut nanti orang-orang marah kalau saya masih berhubungan sama keluarga panjenengan," kata pemilik warung dengan wajah menyesal. Tapi tetap saja, penolakan itu bagai cambuk yang menyayat hati. Beban itu membuat Laras makin terpuruk. Ia mulai sering menyendiri di kamarnya, jarang bicara, bahkan selera makannya hilang. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu. Suatu malam, Bu Ratna menemukan putrinya duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong. "Ibu, kalau aku nggak ada lagi di dunia ini, apa orang-orang akan berhenti membicarakanku?" Pertanyaan itu membuat hati Bu Ratna hancur berkeping-keping. Ia langsung memeluk Laras erat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Jangan bicara begitu, nak. Kamu masih punya kami. Kami mencintaimu, apapun kata orang." Namun luka di hati Laras sudah terlalu dalam. Kata-kata ibunya bagai embun di tengah gurun, menyejukkan sesaat, tapi tak mampu menghapus panas yang membakar. Puncak kehancuran datang ketika sebuah pertemuan warga digelar di balai desa. Dengan alasan menjaga nama baik kampung, beberapa orang berpengaruh mendesak agar Laras dihukum sosial. Kata mereka, ini demi ketertiban. Demi masa depan desa. "Apa maksud kalian?" seru Pak Surya dengan nada bergetar. "Maksud kami, keluarga Bapak harus tahu diri. Kalau Laras masih sering terlihat, nama baik desa kita rusak. Lebih baik kalian mengasingkannya. Biar orang luar tahu, kita tidak membiarkan aib berkembang." Suasana rapat malam itu panas. Pak Surya dan Bu Ratna berusaha membela anak mereka, namun suara mereka kalah oleh teriakan massa. Akhirnya kepala desa menutup rapat dengan keputusan yang menyakitkan. Laras dan keluarganya harus dibatasi interaksinya dengan warga sampai keadaan mereda. Bagi keluarga Surya,
Keputusan itu sama saja dengan pengasingan. Sejak hari itu, mereka benar-benar hidup terpisah. Tak ada lagi yang mau menyapa, tak ada lagi yang mau sekadar membantu. Mereka seperti hidup dalam tembok tak kasat mata yang tebal. Laras hanya bisa menangis dalam diam. Ia merasa seluruh dunia menolaknya. Bahkan tanah tempat ia dilahirkan kini tak lagi menerima keberadaannya. Bima yang mengetahui keputusan itu menjadi semakin marah. Ia mendatangi beberapa pemuda yang paling vokal menyebarkan gosip, menantang mereka untuk jujur. Tapi jawabannya hanya cemoohan. Kalau kamu terlalu peduli sama Laras, ya sudah, bawa saja dia pergi. Jangan bikin kampung ini kotor karena kalian. Ucapan itu menusuk Bima, sekaligus menyalakan tekad. Malam itu, ia datang ke rumah Laras, menatap gadis itu dengan mata penuh kesungguhan. Ras, kalau semua ini sudah terlalu berat, ikutlah denganku. Kita bisa pergi dari desa ini. Kita bisa mulai hidup baru di kota. Laras menatapnya, air mata membasahi pipi. Hatinya gamang. Di satu sisi, ia ingin lari dari semua penderitaan. Tapi di sisi lain, ia tak sanggup meninggalkan orang tuanya. Aku nggak bisa, Bim. Ayah dan ibu, mereka sudah berkorban banyak untukku. Aku nggak bisa tinggalkan mereka sendirian. Jawaban itu membuat Bima terdiam. Ia ingin berteriak, ingin memaksa, tapi ia tahu keputusan itu bukan hal mudah. Dan sejak malam itu, langit di atas desa Sukamulya seakan lebih gelap. Hujan turun deras, petir menyambar, seolah alam pun ikut bersedih menyaksikan kehancuran seorang gadis yang tak pernah benar-benar bersalah. Dan sejak malam itu, langit di atas desa Sukamulya seakan lebih gelap. Hujan turun deras, petir menyambar, seolah alam pun ikut bersedih menyaksikan kehancuran seorang gadis yang tak pernah benar-benar bersalah. Namun, rupanya kegelapan itu hanyalah pertanda awal dari tragedi yang lebih besar, yang kelak mengguncang seluruh desa. Hari-hari berikutnya, Laras semakin jarang terlihat. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, seakan dunia luar tak lagi layak ia tapaki. Bu Ratna kerap mendapati putrinya termenung di jendela, menatap hujan yang mengguyur atap rumah, dengan wajah kosong tanpa ekspresi. Nak, makanlah sedikit. Jangan menyiksa dirimu sendiri, bujuk ibunya dengan suara lembut. Namun Laras hanya menggeleng pelan. Aku sudah tidak lapar, Bu. Rasanya semua yang masuk ke perutku berubah jadi batu. Kalimat itu membuat hati Bu Ratna tercabik. Ia tahu putrinya sedang rapuh, namun ia tak mampu menghentikan badai yang menyeret mereka. Pak Surya pun merasakan tekanan yang sama. Di sawah, beberapa tetangga menolak bekerja bersamanya. Mereka sengaja menjaga jarak, bahkan ada yang terang-terangan berkata, lebih baik jangan dekat-dekat. Takut ketularan aib. Kata-kata itu bagai tombak yang menusuk harga dirinya sebagai seorang ayah. Sementara itu, Bima terus berusaha melindungi Laras. Hampir setiap hari ia datang, membawa makanan atau sekadar menemaninya berbicara. Tapi kehadirannya justru memperbesar gosip. Beberapa orang dengan sengaja menyebarkan kabar bahwa Laras dan Bima sering bertemu diam-diam di malam hari. Fitnah semakin menjadi, hingga akhirnya, warga yang sudah terbakar amarah tak lagi mampu menahan diri. Malam itu, ketika hujan reda, sekelompok pemuda mendatangi rumah keluarga Surya. Mereka berteriak-teriak di depan pagar, menuntut Laras keluar. Keluar kau, Laras. Jangan sembunyi di balik dinding. Kalau memang tidak salah, buktikan di depan kami semua. Bu Ratna ketakutan, segera menutup semua pintu dan jendela. Pak Surya berdiri tegak di depan rumah, meski tangannya gemetar. Pergi kalian. Anak saya tidak bersalah. Kalian tidak punya hak mengusir kami dari desa ini. Namun teriakan mereka semakin menggila. Batu dilemparkan ke atap rumah, kaca jendela pecah berderak. Laras menjerit histeris dari dalam kamar. Ayah! Hentikan mereka. Aku takut. Bima yang mendengar keributan itu datang berlari. Dengan napas terengah, ia berdiri di samping Pak Surya. Cukup. Hentikan semua ini. Kalian sudah gila. Kalian mau membunuh orang yang tak berdosa? Salah satu pemuda maju, wajahnya penuh amarah. Kalau kamu terus ikut campur, Bim, berarti kamu memang dalangnya. Lebih baik kamu juga angkat kaki dari desa ini. Dorongan demi dorongan membuat suasana semakin kacau. Pak Surya hampir terjatuh, Bu Ratna menangis sambil merangkul Laras yang tubuhnya lemas. Hingga akhirnya,
Kepala desa datang bersama beberapa tokoh adat. Mereka mencoba menenangkan massa, namun kata-kata mereka kalah oleh lautan kebencian yang sudah menguasai hati warga. "Baiklah," ujar kepala desa dengan suara lantang, "kalau memang ini yang kalian mau, kita bawa Laras ke balai desa malam ini juga. Kita akan bicarakan masalah ini di depan semua orang. Tidak boleh ada lagi keributan di luar." Keputusan itu terdengar seperti vonis. Laras ditarik keluar dari rumahnya, tubuhnya lunglai, wajahnya pucat pasi. Ia digiring menuju balai desa dengan langkah gontai, diiringi teriakan warga yang penuh amarah. "Hukum dia! Usir dia! Jangan biarkan kampung kita hancur karena aibnya." Di balai desa, suasana tak kalah mencekam. Obor dinyalakan di sekeliling, wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Laras duduk di kursi kayu, kepalanya tertunduk, sementara Bima dan keluarganya berdiri di samping mencoba melindunginya. "Laras," suara kepala desa terdengar berat, warga menuntut penjelasan. "Katakanlah, apa benar semua gosip tentangmu? Apa benar kamu berbuat aib dengan Bima?" Air mata mengalir di pipi Laras. Ia mencoba membuka mulut, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Semua tatapan menusuk bagai ribuan jarum. Akhirnya ia berbisik lirih, "Aku tidak pernah melakukan itu, aku tidak bersalah." Namun teriakan warga langsung meledak. "Bohong! Dia pembohong! Usir saja. Kalau dibiarkan, anak-anak kita akan meniru. Ini demi nama baik desa." Pak Surya maju, berteriak sekuat tenaga. "Cukup! Anak saya tidak bersalah. Kalian semua dibutakan oleh kebencian." Tapi suaranya tenggelam oleh teriakan massa. Kericuhan semakin parah. Ada yang melempar kayu ke arah Laras, ada yang berusaha menarik rambutnya. Bima yang tak tahan lagi langsung melindungi tubuh Laras dengan kedua tangannya. "Jangan sentuh dia. Kalau kalian mau hukum, hukum aku saja." Namun justru kata-kata itu yang semakin memperkeruh suasana. Warga berteriak makin beringas, seakan-akan kehadiran Bima membenarkan tuduhan mereka. Kepala desa mencoba menenangkan, tapi tak seorang pun mau mendengar. Malam itu, balai desa berubah menjadi arena penghakiman. Hingga pada akhirnya, Laras tak sanggup lagi menahan semuanya. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menatap kerumunan dengan mata penuh air. Suaranya pecah ketika ia berkata, "Kalau memang kalian ingin aku pergi, kalau memang hanya itu yang bisa membuat desa ini tenang, aku akan pergi. Tapi ingat, aku pergi bukan karena aku bersalah, melainkan karena kalian tidak pernah mau percaya pada kebenaran." Kalimat itu menggema, membuat kerumunan terdiam sejenak. Namun hening itu hanya bertahan sebentar, lalu teriakan kembali pecah. "Ya, pergi. Usir dia. Jangan biarkan dia kembali." Malam itu, Laras dipaksa meninggalkan desa. Tubuhnya digiring hingga ke perbatasan, diiringi sorak-sorai penuh kebencian. Bu Ratna jatuh pingsan, Pak Surya berteriak histeris, sementara Bima hanya bisa menangis melihat sahabatnya diperlakukan seperti binatang. Dan di tengah jalan gelap yang sunyi, Laras berjalan sendirian. Pakaian yang melekat di tubuhnya basah oleh hujan, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia melangkah tanpa tujuan, hanya ditemani suara petir yang menggelegar di kejauhan. Malam itu, desa Sukamulya akhirnya berhasil mengusir aib yang mereka yakini. Namun mereka tidak sadar, apa yang mereka lakukan bukanlah menegakkan kehormatan, melainkan menanam benih kutukan. Karena dari malam itu, tragedi sesungguhnya baru saja dimulai. Laras berjalan sendirian di jalan gelap, basah kuyup oleh hujan, sementara desa yang ia cintai seumur hidupnya kini menolak kehadirannya. Tidak ada rumah yang terbuka untuknya, tidak ada tangan yang terulur untuk menolong. Keesokan paginya, kabar tentang Laras yang diusir menyebar ke seluruh pelosok desa Sukamulya. Sebagian warga merasa lega, seolah-olah mereka baru saja membersihkan kampung dari noda. "Akhirnya desa kita tenang," ucap seorang ibu di warung. "Kalau tidak, entah apa jadinya anak-anak kita nanti." Namun, di balik kepuasan itu, ada wajah-wajah yang diam-diam menyimpan rasa bersalah. Beberapa orang sebenarnya tidak sepenuhnya percaya gosip yang beredar, tetapi mereka takut melawan arus. Mereka memilih diam, dan kini, diam itu berubah menjadi beban yang menekan hati. Pak Surya dan Bu Ratna masih terpuruk. Sejak malam pengusiran itu, Bu Ratna jatuh sakit. Tubuhnya lemah, matanya bengkak karena menangis tanpa henti.
"Di mana anakku sekarang?" "Yah," bisiknya lirih di ranjang. "Apa dia baik-baik saja? Apa dia masih hidup?" Pak Surya hanya bisa menggenggam tangan istrinya, meski hatinya sama hancurnya. Ia telah berusaha mencari Laras sepanjang jalan menuju desa tetangga, tetapi jejaknya hilang di telan malam. Tidak ada satupun yang tahu kemana gadis itu pergi. Sementara itu, Bima tak berhenti mencari. Ia berjalan ke desa-desa lain, bertanya pada setiap orang yang ditemuinya. "Apa kalian melihat seorang gadis muda lewat malam kemarin? Tubuhnya kecil, rambutnya panjang, wajahnya pucat?" Namun jawabannya selalu sama, gelengan kepala. Hari-hari berganti minggu. Laras tetap tak ditemukan. Di desa, gosip mulai mereda, namun bukan karena warga menyesal, melainkan karena mereka menganggap masalah itu sudah selesai. Kalau dia sudah pergi, berarti masalah beres, kata mereka sambil tertawa ringan, seakan-akan mengusir seorang gadis adalah hal sepele. Tapi takdir punya cara untuk membuka kebenaran. Suatu sore, seorang lelaki dari desa tetangga datang ke Sukamulya dengan kabar mengejutkan. Ia bercerita bahwa beberapa hari sebelumnya, mereka menemukan jasad seorang gadis di tepi sungai. Tubuhnya terbawa arus, tersangkut di akar pohon besar. Wajahnya pucat, kulitnya membiru, dan di tangannya masih tergenggam sehelai kain lusuh. Bima yang mendengar kabar itu langsung berlari menuju desa tetangga. Setibanya di sana, ia jatuh berlutut di tepi sungai, menatap tubuh yang terbujur kaku. Itu benar Laras. Wajahnya masih menyimpan bekas tangisan, seolah-olah ia meninggalkan dunia dengan hati yang penuh luka. Bima meraung, suaranya menggema di sepanjang sungai. "Laras, kenapa kamu harus pergi secepat ini? Kenapa dunia sekejam ini padamu?" Air matanya bercampur dengan air sungai, sementara orang-orang yang menyaksikan hanya bisa menunduk dalam diam. Kabar kematian Laras segera sampai ke desa Sukamulya. Warga yang tadinya merasa lega kini terkejut, sebagian bahkan ketakutan. Ada yang berbisik bahwa kematian Laras akan membawa kutukan, ada pula yang mulai merasa bersalah. "Apakah kita terlalu kejam?" tanya seorang perempuan pada suaminya. Tapi jawaban yang keluar hanyalah desahan panjang, tanda penyesalan yang sudah terlambat. Jenazah Laras dibawa pulang ke Sukamulya. Namun, tragedi tidak berhenti di sana. Ketika keluarga Surya hendak memakamkannya, beberapa warga menolak. "Kita tidak bisa menguburkan dia di tanah desa. Dia sudah mencoreng nama baik kita. Biarkan saja dikubur di luar," kata seorang tokoh dengan dingin. Pak Surya jatuh berlutut di tanah, memohon dengan suara serak. "Tolonglah, dia anakku. Biarkan dia beristirahat di sini, di tanah kelahirannya. Jangan perlakukan dia seperti ini, meski hanya tinggal jasadnya." Bu Ratna yang tubuhnya masih lemah meratap, menciumi wajah pucat putrinya. "Laras, anakku, bahkan setelah kau tiada, mereka masih menolakmu." Ratapannya membuat beberapa warga menangis diam-diam, tapi suara yang lebih keras tetap mendominasi. Akhirnya, dengan hati hancur, Pak Surya dan keluarganya mengalah. Mereka membawa jasad Laras ke tanah kosong di pinggir desa, hanya ditemani Bima dan beberapa orang yang masih berbelas kasih. Upacara pemakaman itu berlangsung sederhana, tanpa doa panjang, hanya air mata yang tak henti menetes. Namun malam itu, keheningan desa terusik. Beberapa orang mengaku mendengar tangisan lirih dari arah kuburan Laras. Suara perempuan muda, menyayat hati, seolah meratapi nasibnya yang tak pernah diakui. Ada pula yang bermimpi melihat Laras berdiri di tepi jalan, menatap mereka dengan mata penuh luka. Bisikan-bisikan itu membuat suasana desa berubah. Warga mulai resah, sebagian merasa dihantui rasa bersalah. Mereka menyadari, apa yang menimpa Laras bukan karena kesalahan gadis itu, melainkan karena fitnah dan kebencian yang mereka pelihara. Kebenaran akhirnya terbongkar ketika salah satu perempuan yang dulu paling vokal menuduh Laras jatuh sakit keras. Di ambang kematiannya, ia mengaku bahwa semua gosip tentang Laras hanyalah fitnah yang ia buat karena iri. Ia cemburu pada Laras yang disukai banyak orang, sementara dirinya sering diabaikan. "Semua, salahku. Laras tidak bersalah," ucapnya lirih sebelum napasnya putus. Pengakuan itu menyebar cepat. Warga Sukamulya terperanjat. Mereka baru benar-benar menyadari bahwa mereka telah mengorbankan seorang gadis tak berdosa hanya karena mulut jahat dan hati yang penuh iri. Sejak hari itu, desa Sukamulya tidak pernah sama lagi. Rasa bersalah menghantui setiap langkah warganya. Mereka mencoba menebus dosa dengan mengadakan doa bersama di makam Laras,
yang akhirnya dipindahkan ke pemakaman desa. Namun, tak peduli berapa banyak doa yang mereka panjatkan, bayang-bayang tragedi itu tetap melekat di hati. Bima, yang kehilangan sosok paling berarti dalam hidupnya, memutuskan pergi dari desa. Ia tak sanggup lagi tinggal di tempat yang merenggut kebahagiaan sahabatnya. Sebelum pergi, ia berdiri di makam Laras, meletakkan setangkai bunga liar, dan berbisik, "Aku berjanji, Ras, namamu tidak akan pernah kulupakan. Aku akan hidup membawanya, agar dunia tahu bahwa kamu bukan aib, melainkan korban ketidakadilan." Malam itu, angin berhembus lembut, seakan membawa bisikan halus dari jiwa Laras. Barangkali itu hanyalah ilusi, atau mungkin benar-benar jawaban. Yang jelas, sejak tragedi itu, desa Sukamulya tak lagi menjadi desa yang tenang. Ia berubah menjadi tempat yang selamanya dikenang karena satu hal, bagaimana fitnah telah merenggut nyawa seorang gadis, dan meninggalkan luka yang tak pernah bisa sembuh. Dan begitulah, kisah Laras berakhir bukan sebagai noda, melainkan sebagai pengingat abadi. Bahwa satu kata bohong bisa lebih mematikan daripada sebilah pisau. Bahwa fitnah dapat menghancurkan hidup, meruntuhkan keluarga, bahkan merenggut nyawa. Laras kini beristirahat di tanah yang dulu menolaknya, namun namanya tetap hidup sebagai saksi. Saksi bisu betapa kejamnya manusia ketika kebenaran dikalahkan oleh kebencian.